Salam jumpa lagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku dalam Renungan Kelana Sabda edisi Rabu 17 Februari 2021. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan mengisahkan kepada kita tentang beberapa hal. Yang pertama ialah bagaimana cara kita untuk melakukan kewajiban kita dalam agama yang kita anut. Kata kewajiban berarti kita wajib untuk melakukan apa yang sudah ditetapkan. Dalam kehidupan kita tentu atau pasti kita sudah melakukan kewajiban itu. Namun hanya saja cara yang kita lakukan mungkin tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Hal yang kedua ialah bagaimana cara kita untuk memberikan sedekah atau apa saja yang kita berikan kepada orang lain. Terkadang dalam kehidupan kita banyak hal yang sudah kita berikan kepada orang lain. Namun tujuan atau motivasi kita memberi harus kita murnikan kembali. Jangan kita memberikan sesuatu supaya dipuji oleh banyak orang atau supaya tahun depan saya bisa terpilih menjadi orang pemimpin dan sebagainya. Tetapi kita memberikan sesuatu kepada orang lain karena merasa bahwa orang itu adalah secipta, saudara, dan sangat membutuhkan bantuan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hal yang ketiga ialah bagaimana cara kita untuk berpuasa.
Apabila kita berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Ini adalah sebuah teguran bagi kita yang pada hari ini juga memasuki masa puasa. Yesus menegur kita supaya kita melihat kembali cara gaya kita ketika memasuki masa puasa. Kita mengurangi hal-hal yang menjadi keinginan daging semata. Masuki masa puasa ini juga ditandai dengan penerimaan abu. Abu merupakan lambang pertobatan, juga mengingatkan akan identitas kita sebagai makhluk yang diciptakan dari tanah. Bagaimana kita membangun pertobatan dalam kehidupan kita, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan. Tentu yang dibutuhkan ialah pertobatan yang memberikan dampak dalam kehidupan kita. Pertobatan yang mengubah pribadi kita, keluarga kita, serta orang lain yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk hendaknya melakukan hal-hal yang menjadi teguran bagi kita pada hari ini. Terutama kita membangun pertobatan kita dalam masa puasa ini. Semoga kita mengurangi hal-hal yang membawa kita pada jurang yang tidak baik, tetapi mari kita membangun hidup kita kembali, membangun hidup doa kita, terutama dalam masa puasa ini, agar kita semakin kuat dan semakin siap untuk menjalani masa puasa ini. Semoga demikian.